Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melanjutkan pelatihan pengembangan media 3D IR berbasis Assembler Edu. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, nanti kita lebih banyak praktek ya, praktek lebih mendalam tentang membuat media pembelajaran berbasis Assembler Edu ini. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan Bapak Ibu yang kita pelajari kemarin. Silahkan bagi yang mau tanya bisa raise hand. Berarti tidak ada masalah ya ketika nggak ada yang tanya. Silahkan monggo kalau ada permasalahan yang perlu ditanyakan. Terutama untuk masuk ke, ya ini pertanyaan, menemukan ide sama kreatifnya agak susah. Jadi nggak nyeni Pak. Iya memang kita harus apa, eh, banyak eksplorasi ya. Di antara cara mengeksplorasi mudahnya ya kita lihat kemarin di Slamber Edu itu kan ada contoh-contoh dari apa, media-media yang dibagikan ya. Kita lihat di sana. Nanti ketika kita banyak sering melihat, mungkin akan banyak ide kreatif untuk mengembangkan. Sebenarnya yang sederhana aja, kita memvisualisasikan hal-hal yang sulit divisualisasikan dengan verbal atau dengan gambar dua dimensi itu sudah cukup ya. Misalkan kemarin kita contohkan bagaimana menampilkan hati. Cukup sebenarnya ya memvisualisasikan hati ya, atau memvisualisasikan sebuah kata. Cukup memvisualisasikan sebuah kata. Itu yang sederhana, tapi juga tergantung kebutuhan dari media pembelajaran yang kita butuhkan di pelajaran kita. Mungkin itu Bu, kita banyak melihat aja di kemarin di Aslember Edu ya. Kita bisa melihat kemarin contoh-contoh yang dibagi. Oh, seperti ini toh. Oh, seperti ini toh. Nah, sehingga kita akan banyak memunculkan ide kreatif ya. Kemarin kan ketika kita masuk, izinkan saya share ya, kita lihat dulu di eh, alternatif ya. Kalau kita masuk ke Aslam Beredu aplikasi kita di sini kan dibagikan topik ya. Nah, atau melalui aplikasi di HP Bapak Ibu bisa dilihat juga ya di bagian topik. Nah, di sini sudah beberapa contoh yang bisa langsung kita gunakan medianya. Nah, dari sinilah kita mencari inspirasi, mencari ide kreatif. Ya, ya bisa lintas nanti bisa apa? Lintas lintas mapel ya kita lihat-lihat. Oh ternyata ada ide kreatifnya. Misalkan di sini ya, asal mulai yang seperti ini adalah yang ini ya. Ini adalah ini juga. Ini asalnya adalah dari saya yang dulu saya ajarkan dalam webinar. Akhirnya mereka yang lain-lainnya juga membuat, membuat dengan ide yang sama. Asalnya yang saya munculkan gamenya di sini pertama kali adalah saya.
yang saya jadikan dalam sebuah materi webinar tentang membuat. Akhirnya yang lain-lainnya juga juga ikut. Nah, jadi di sini intinya kita bisa membuat sebuah ide kreatif, mengambil inspirasi dari sini di antaranya. Nah, atau yang lainnya, kita mungkin apa ya? Kita memahami karakteristik dari materi kita. Oh, yang kita butuhkan apa? Baru kita explore asetnya yang ada di sini. Ada yang di studio ya kan. Kemarin banyak aset yang free. Kalau lebih ingin maksimal ya kita menggunakan apa aset yang premium. Mungkin itu Ibu untuk jawaban yang pertanyaan pertama tadi bahwasanya apa apa ide kreatifnya itu bisa kita eksplor dari sini. Kalau dari ilmu komputer di sini ilmu komputer nanti Bapak Ibu bisa buka ya. Ini mengenal perangkat-perangkat apa? Perangkat-perangkat dari komputernya untuk mengenalkan perangkat dari sebuah komputer. Contoh dari sini. Kalau ada aset, misalkan aset yang berbeli kemarin ya, tipe aset yang spesial ini kalau ada ini malah akan lebih bagus lagi Bapak Ibu. Karena di sini asetnya bisa kita buat interaktif ya, yang sudah codingnya sudah apa terintegrate di dalamnya ya. Nah, kalau kita ada yang di sini, tapi di sini kita harus beli. Ya, misalkan di sini untuk merangkai eh, kreatif set merangkai sebuah mobil, merangkai rangkaian ya. Kalau ada di sini. Jadi tinggal kreativitas kita Bapak Ibu. Terus contoh untuk akuntansi keuangan dan lembaga swasta itu terima kasih. Kalau akuntansi ini kelihatan paling nanti kita membuat flow-nya saja, membuat flow untuk apa ya? Flow untuk pengerjaan sebuah keterangan dari proses akuntansi. Atau minimal gini Bapak Ibu. Kita bisa membuat keterangan dari buku kita, nanti keterangannya adalah dari video yang kita ambil dari kita upload di YouTube atau kita cari di YouTube, lalu nanti kita buat di apa media kita. Sehingga ketika kita scan akan keluar video yang menjelaskan tentang materi yang dipelajari. Ya, jadi di scan keluar. Nah, ini fungsinya hanya seperti apa? Scan barcode ya. Tapi di sini sifatnya nanti kan pop up ya keluar videonya, pop up video bukan diarahkan ke link YouTube-nya. Itu juga bisa. Karena kalau akuntansi ini kan karakteristiknya eh, untuk divisualisasikan dalam bentuk gambar-gambar bagian kecil ini kan memang agak sulit ya, kecuali flow tadi ya, atau membuat game yang sifatnya untuk tebak-tebakan saja. Kalau lebih luasnya, penjelasan lebih luas ya menggunakan video itu, menggunakan video. Itu mungkin yang terlintas dari saya Bapak Ibu untuk ide-ide yang Bapak Ibu tanyakan ya. Karena di sini memang untuk visualisasi yang sifatnya nggak kompleks ya, nggak kompleks dalam artian
gambarnya terdiri dari beberapa aset yang banyak atau berbagai macam jenis ya. Kalaupun kita gabungkan dari beberapa jenis pun nanti biasanya bisa kita akses dalam bentuk 3D-nya. Kalau nanti bentuk IR-nya kita tampilkan agak nggak maksimal, sulit ya. Contohnya yang tadi game saya ya, yang tadi tentang kosakata tadi yang dalam bahasa Inggris itu bagusnya ditampilkan dalam bentuk 3D ya. Tapi kalau ditampilkan dalam AR nanti biasanya nggak maksimal, nggak berjalan dengan bagus. Nah, misalkan kita contohkan tadi ya, tadi bahasa Inggris, kita lihat. Di sini hanya tampil 3D ya, karena kalau yang sudah komplek-komplek ini 3D. Kalau ditampilkan dalam bentuk IR, ya, ditampilkan dalam kita scan barcode atau scan marker atau kita tampilkan di dunia nyata, itu nggak maksimal. Ini contoh nanti penggunaan 3D AR-nya untuk dalam bentuk game ya. Game di sini adalah menghafal kosakata bahasa Inggris. Asetnya agak banyak. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu. Nah, kita perlihatkan ya. Ini contoh yang interaktif dalam bentuk game. Nah, ini misalkan, klik gambar ketika muncul tulisan nama sayur, bacalah dengan keras. Ulangi sampai kalian hafal. Suruh membaca dengan keras. Klik misalnya. Nah, suruh membaca. Mus. Sini adalah bentuknya adalah untuk apa? Menghafalkan sambil melafatkan ya. Ada lagi yang nanti bentuknya betul atau salah. Betul atau salah. Tapi kemarin ditampilkan di sini, sekarang sudah nggak tampil. Ini contoh untuk uh, penerapan untuk belajar ya, untuk kosakata. Dia klik keluar tulisannya, suruh mengucapkan dengan keras. Ini contohnya ya. Ya, ini nanti keluar apa? Betul salahnya. Nah, ini juga ini nanti apa? Betul atau salah. Ya. Suruh ngeklik barangnya. Ini juga terinspirasi dari karya saya yang dulu saya buat latihan di sini. Mungkin tuh Bapak Ibu untuk yang di sini saya berikan waktu lagi untuk bertanya. Selain untuk ide, apakah untuk prakteknya Bapak Ibu sudah oprek kemarin? Ada kendala nggak untuk prakteknya? Kemarin kita sudah latihan bersama ya. Latihan bersama ini. Kita sudah mempraktekkan memasukkan gambar 3D, gambar 2 dimensi ya. Bagaimana cara mengaturnya ya, settingnya. Kita posisikan di mana. Terus bagaimana kita mengatur arahnya, mengatur besar kecilnya.
kemarin sudah kita praktekkan. Nah, kita lanjutkan di sini aja lagi, nah, tidak membuat yang baru. Misalkan kita ingin tambahkan objek lagi 3D, ya. Kita ingin tambahkan kuda, ya. Kita gunakan yang free. Kemarin binatangnya kemarin masuk yang free atau enggak ini? Let's move. Yang free pun banyak sekali ya Bapak Ibu. Yang free-nya pun banyak sekali. Animal. Kita misalkan ingin memasukkan kuda, nanti kita kasih suara. Kita kasih suara. Nah, ini ada beberapa kuda. Kemarin kita mencoba memasukkan gajah, kita memasukkan apa? Jerapah. Sekarang kita ingin memasukkan apa? Kuda. Nah, kita pilih kuda yang ini. Ya. Placingnya, posisinya awal itu biasanya kan di tengah ya. Kita ulangi lagi bagaimana cara memposisikan. Nah, ini cara memposisikan. Ini masih di tengah dan kecil. Nah, masih di tengah dan kecil. Ini tenggelam dengan gambar eh, alamnya ya. Nah, ini kita naikkan, kita kasih ke depan ya. Kita bisa juga putar-putar kanvasnya ya Bapak Ibu. Kalau usahakan pakai mouse ya. Ini lebih enak pakai mouse. Kalau nggak pakai mouse susah ya. Ntar arahkan di sini kita agak depan. Nah, putar lagi. Ya, naikkan. Ya, dirasa misalkan ukurannya kok kurang besar. Ya, berarti kemarin kalau ukuran besar kecil aja kita menggunakan apa? Scale di sini skala. Atau kita ketika menggunakan edit transform, kita menggunakan yang scale di sini. Nah, ini untuk memperbesar arah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Kalau kita menggunakan scale yang di sini, ini adalah preposisi. Kita ubah nanti berarti perubahannya antara sumbu X, Y, Z sama. Nah, misalkan kita besarkan, nanti perubahannya akan sama di sini. Iya. Di posisinya sama, 2,0 dan seterusnya sama. Nah, tapi nanti kadangkala kita ingin mengubah aset 3D-nya itu yang kita ubah sumbu X-nya saja. Berarti jangan gunakan yang sini, gunakan yang edit transform di sini. Kita yang ubah adalah sumbu X-nya saja. Misalkan di sini ya, kita ingin ubah hanya 2 dia. Jadi nanti dia akan mengecil lah, menjadi mengecil. Tapi kalau kita ubah menggunakan sini yang manual, nanti preposisi dia. Sumbu X, Y, Z-nya berubahnya akan sama. Tapi nanti ketika tadi kita membutuhkan yang kita ubah adalah sumbu tertentu, kita gunakan yang di sini. Nah, terus kita ingin misalkan ini. Eh, pastikan kudanya jangan terbang ya. Nah, kudanya menyentuh dengan rumputnya. Nah, kita ingin membuat kudanya ini arahnya agak berputar ke kiri, ya ke kiri. Berarti kita gunakan apa? Rotate. Kalau mau memutar arah ke kiri, kita pilih yang sumbunya adalah porosnya adalah sumbu yang ke atas, berarti sumbu J. Nah, putarannya yang ini berarti. Ya, kiri. Nah, sumbu J kan di sini. Arahnya ingat nanti perhatikan kapan negatif, kapan positif harus dititeni ya, dihafalkan, dititeni kapan negatif, kapan positif. Misalkan ketika kita ingin mengubah dari sini. Ya, sudah. Nah, ini kita tambahkan apa? Kita bisa menambahkan 3D dengan cara pengaturannya.
Kemarin sudah kita tambahkan image ya. Untuk menambahkan di sini sudah kita tambahkan teks ya. Teksnya adalah untuk memberikan judulnya di sini. Teks kan ada dua, ada yang 3D text kita gunakan untuk menambahkan judul, ada yang annotation. Annotation ini kita memberikan keterangan nama binatangnya. Ini ada dua, ada circle, ada line. Yang circle yang ini, yang warna merah ini adalah yang bentuknya circle. Sedangkan yang line, ini yang untuk memberikan keterangan jerapah. Ini misalkan nanti kita gunakan untuk apa ya? Menjelaskan bagian-bagian tertentu dari eh, media tersebut. Ya, misalkan kita ingin menjelaskan tentang kerangka manusia. Nah, untuk menjelaskan bagian-bagiannya, kita menggunakan annotation di sini. Ya, terserah mau menggunakan yang apa? Yang circle atau yang lain, tergantung kebutuhan dari media Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sini adalah menambahkan video. Ya, menambahkan video, misalkan kita ingin tambahkan video. Oh, tadi apa? Tadi ketika buka ada catatan untuk video baru baru apa? Dalam perbaikan hari ini nggak bisa. Kemarin bisa, masih bisa. Tadi ketika membuka ini ada notif untuk apa aset video dalam perbaikan. Hari ini nggak bisa kita praktekkan ini. Sebenarnya kita ingin praktekkan bagaimana menambahkan video, ya, video yang green screen. Kita ingin membuat background yang kita ambil dari video dari YouTube, ya. Tapi sayangnya hari ini tidak aktif. Kita praktekkan untuk menambahkan audio sekarang ini. Kita tambahkan audio, ya. Audio ini ada yang sudah disediakan dari sini, ya. Kita bisa coba dulu, ya. Kita arahkan kursornya yang warna hijaunya ini adalah untuk mencoba. Nanti kalau use di sini adalah untuk mengambil audionya kita masukkan ke kanvas kita, ya. Misalkan kita coba di sini. Nah, ini coba atur. Nah, ini misalkan suara alam. Kita ingin masukkan ini, oh ini cocok ini, karena ini kita di alam, ya, di kebun binatang supaya ada suara-suara naturnya, alamnya. Kita pilih ini, use, ya, ya. Lalu di sini kan ada keterangannya, apakah suaranya di sini kita jadikan background atau tidak. Kalau background berarti nanti background dia akan nyala terus, ya, karena kita ingin membuatnya adalah uh, sebagai background suara alam, berarti kita pilih di sini ya. Kalau yang SFX ini panjangnya apa ya? Di sini nanti kebutuhan suara yang kita gunakan misalkan untuk treatment tertentu ya. Ketika kita klik akan keluar suaranya, ya. Kita jadikan background ya. Ya. Looping di sini, apakah suaranya ini akan jalan terus-menerus ketika sudah habis? Karena di sini kita ingin menjadikan background, berarti kita buat ya looping ya, terus-menerus. Habis play lagi, habis play lagi gitu ya. Setelah selesai settingannya, kita klik please. Nah, di sini ya, suaranya sudah kita masukkan, bisa kita coba. Nanti kita juga bisa edit di sini. Kita bisa apa? eh apa
atau ubah suaranya. Dan di sini ada keterangan gambarnya di sini ya. Ini kan nanti juga akan mengganggu ya kalau tampil, misalkan kita lihat, kita preview. Ya, suaranya sudah keluar ya. Ini sudah jadi apa? Jadi backsound ya. Suara air gemericiknya. Air gemericiknya sudah keluar. Nah, kita tutup dulu previewnya. Misalkan sekiranya di sini kok mengganggu nanti ketika mengedit, ya, ketika mengedit, ini bisa kita sembunyikan ya. Kita bisa sembunyikan di posisi yang paling jauh misalkan, turun berapa, atau nanti di sini eh, jangan salah nih, audio under. Nah, skalanya ini bisa kita buat nol ya. Nanti kadangkala kalau mengganggu, nah, ketika kita proses editing, ini kita buat nol. Atau kita sembunyikan, ini posisinya Z200, kita buat Z200. Nanti otomatis dia tidak akan apa, kelihatan posisinya. Nah, supaya tidak mengganggu editing. Atau video juga nanti sebenarnya ketika video, kita ingin menggunakan videonya, suaranya saja, tidak ingin menggunakan tampilannya, kita bisa edit seperti tadi, ya. Nanti videonya itu kita buat skalanya 0. Jadi tidak tampil tadi suaranya keluar yang kita butuhkan. Atau kita sembunyikan di posisi yang jauh dari hitungan di sini. Nah, kalau kita letakkan di 200Y, itu naik, berarti kan naik enggak dalam apa preview di sini. Nah, cara menyembunyikan. Misalkan kita dapatnya suara kok di YouTube yang kita butuhkan, sedangkan yang kita inginkan hanya suaranya saja. Berarti nanti kita bisa skala 0 videonya, nggak kelihatan, atau kita sembunyikan jauh. Nah, di posisi yang di luar apa preview dari sini. Bisa Z atau X atau Z sama saja dibuat jauh. Sehingga nggak kelihatan videonya. Yang dibutuhkan hanya suaranya. Nah, itu menambahkan suaranya. Kita jadikan background. Misalkan kita ingin menambahkan suara, ya, yang nanti kita jadikan sebagai sambil suara yang interaktif. Kita tambahkan suara lagi. Misalkan Bapak Ibu kalau nggak mendapatkan suara di sini, cari aja di YouTube. Nah, ini saya tadi mencari suara di YouTube ya. Suara binatang, ya kasih aja di belakangnya MP3. Akan ini banyak suara-suara apa binatang kita download. Nah, ini yang kita jadikan sebagai aset yang kita upload nanti. Ini adalah yang tersedia. Kita ingin upload ya, bisa ya, kita ambil dari sini atau kita drag ya. Nah, tinggal kita cari tempat di mana kita downloadnya tadi. Kita suara gajah misalkan. Oke. Kita ubah menjadi SFX ya. Karena kita ingin menjadikan apa? Bukan suara background. Looping atau tidak? Kita menginginkan setelah klik jalan terus atau setelah klik jalan sesuai suaranya saja. Karena yang kita inginkan hanya untuk melatih kinestetik dari peserta didik misalkan ya, anak TK, anak SD awal, atau ingin yang dewasa pun misalkan belajar bahasa, mengenal kosakata dengan diklik keluar, suruh nirukan misalkan. Berarti sekali bunyi selesai. Berarti loopingnya tidak perlu kita apa? Tidak perlu kita aktifkan karena kebutuhannya hanya sekali suara.
Setelah kita atur SFX, kita klik please. Ya. Ya, ini adalah suaranya. Sekali lagi, supaya nggak numpuk. Tadi kalau numpuk nggak mengganggu, pengen menyembunyikan. Nah, tadi kita menyembunyikan dengan apa? Eh, Suara gajah. Menyembunyikan dengan jauh ya. Kita sembunyikan dengan skala saja di sini. 0. Supaya nggak kelihatan nanti mengganggu. Ya. Sekarang kita ingin suara gajah ini menyala, berbunyi ketika gajahnya diklik. Ya. Gajahnya diklik. Nah, inilah nanti kita akan menggunakan apa? Interactivity. Ya, interactivity. Nah, kita pilih dulu ya, gajahnya, klik gajahnya. Ini sudah pastikan gajah atau bukan ini? Ya, elephant ya, gajah ya. Sudah kita pastikan gajah. Atau misalkan gambarnya numpuk-numpuk sulit, cara milihnya gimana? Supaya tidak salah, gunakan di sini. Ya, di sini adalah daftar list ya aset yang sudah kita masukkan. Kita ingin pilih gajah, ini kita pilih klik. Termasuk di sini bisa kita gunakan untuk mengunci ya, supaya dia tidak tergeser-geser atau kita sembunyikan. Nah, kita sembunyikan. Nah, ini kita klik matanya ini tersembunyi tidak. Show and hide. Nah, ini bisa kita manfaatkan kemarin untuk membuat game tadi. Ya. Show and hide misalkan diklik keluar betul salahnya kita menggunakan show and hide di sini. Tanda betul misalkan diklik betul keluar benar, diklik salah keluar salah. Nah, itu menggunakan hide and show. Misalkan pada asalnya tersembunyi, berarti kita sembunyikan dengan centang mata. Kembali tadi kita ingin pilih gajahnya. Ya, setelah kita pilih gajahnya, di sini ada gajah. Ketika kita pilih asetnya, maka di bagian aset selain tadi ada apa? Edit transfer untuk mengatur posisinya, baik posisi, rotasi, skala. Ada juga di bawahnya adalah add interactivity. Ya, disinilah tempat kita nanti mengatur interaktifnya, ya, interaktif dari aplikasi kita, dari media kita. Kita tambahkan add interactivity. Add interactivity banyak, nanti ada yang move, berarti nanti sebuah pergerakan dari apanya di sini, asetnya di sini bergerak, ya kanan, kiri, atas, bawah, atau miring. Ya. Kalau rotate perputaran, ya, putar, baik berputar poros sumbu X atau Z. Kalau skala adalah nanti besar kecil. Objeknya menjadi besar, kecil, menjadi zoom out, menjadi zoom in gitu. Kalau animation berarti nanti gerak-gerak tertentu. Yang kita inginkan sekarang tadi adalah media. Kita klik, kita ingin apa? Mengeluarkan suara gajahnya. Kita pilih yang sound effect. Atau misalkan kita ingin menghubungkan dengan video, ketika diklik videonya nyala, berarti kita pilih apa? Video kontrol. Nah, ini yang media. Tapi sebelum kita praktekkan yang sound effect-nya, tadi sudah animate, ada visibility. Visibility itu ada head and show. Nah, nanti ketika diklik hilang, diklik jadi apa? Jadi tampil, berarti nanti menggunakan visibility di sini. Terus ada jam up, ada switch skin, ada open URL. Switch skin berarti nanti ketika diklik akan pindah ke scene berapa. Misalkan kita memiliki beberapa scene ya. Scene-nya di sini berdasarkan 2 3. Nah, berarti nanti mau pindah antar scene ya, antar scene berarti menggunakan ini.
Nah, fungsinya misalkan Bapak Ibu kalau sudah pernah membuat media kan, kadang-kala kan tampilannya beberapa scene ya, beberapa kalau dalam PowerPoint itu kan beberapa slide. Ingin pindah antar slide itu menggunakan switch scene di sini. Nah, pindah ke slide 2, slide 3. Kalau open URL, berarti ini kita hubungkan dengan URL di luar. Nah, misalkan kita ingin koneksikan dengan Quizzes misalkan. Ini media visualisasinya dan media apanya eh, penilaiannya atau media apa namanya refleksinya kita ingin menggunakan Quizzes atau ingin menggunakan yang lainnya media-media penilaian kita bisa gunakan di sini. Nanti kita koneksikan dengan URL-nya, link-nya. Diklik dia akan membuka halaman websitenya. Nah, ini open URL. Tadi media sudah. Yang kita praktekkan sekarang adalah sound effect-nya. Kita pilih sound. Nah, sekarang kita ingin select-nya adalah select suara yang sudah ada atau kita tambahkan. Karena kita sudah menambahkan tadi ya, sudah menambahkan. Kita klik yang select tadi ya. Nah, ini pilihannya hanya satu, gajah. Ya, gajah. Nah, sebelum kita apply, kita lihat advance setting-nya dulu. Start time-nya, ya, maksudnya apa? Setelah kita klik langsung bunyi atau pakai jeda, itu kita atur di sini. Kalau kita inginnya klik langsung berbunyi, berarti nanti kita apa? Pilih 0. Nah, kalau kita ingin menggabungkan beberapa suara nanti ya, ada yang dari beberapa audio. Ya, pertama adalah ringkikan yang halus, yang kedua misalkan suaranya yang agak berbeda. Nah, berarti nanti kita tambahkan suara lagi. Kita mulai ya tidak dari 0. Sehabis suara yang pertama ini, suara yang kedua, berarti kita mulai setelah time-nya setelah suara ini habis. Misalkan suara ini habisnya adalah 3 detik, berarti di sini nanti kita mulai di detik keempat. Atau kita mulai di detik ketiga juga. Jadi nanti akan bersambung suaranya. Ya, suara pertama, suara kedua. Itu fungsinya adanya start time ya, karena kadang-kala nanti dalam satu treatment, satu trigger, satu klik gitu, kita ingin menggabungkan beberapa interactivity. Nah, misalkan suara satu, suara dua, berurutan. Berarti kita atur mulainya di start time-nya di sini. Atau misalkan gerak, kita ingin klik suara apa kuda ini, dia bergerak ya, misalkan gerak maju, terus balik mundur lagi, berarti nanti kita tambahkan 2 interactivity. Sekali klik, kita tambahkan gerak maju, sampai berapa detik, baru setelah itu detik selanjutnya ditambahkan gerak ke belakang mundur. Itu fungsinya dari start time untuk pengaturan waktunya. Kalau sudah kita atur, karena kita inginkan di sini adalah waktunya klik langsung berbunyi, kita klik play ya. Nah, tambahkan lagi misalkan ingin menambahkan suara keduanya. Kita coba. Sekarang kita preview. Iya. Suara ini, suara apanya? Air mengalirnya. Tadi kan gajah kita klik bersuara. Nah, itu interaktif itu menambahkan suara, klik bersuara. Jadi Bapak Ibu sudah tahu bedanya ya tadi antara back sound, suara yang dijadikan latar
suara sama yang dijadikan sebagai interactivity. Ya, tahu bedanya Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Apa ini langsung praktek juga enggak? Silakan Bapak Ibu. Silahkan tanya sebelum kita lanjutkan. Sambil praktek tidak ini? Atau sekarang Bapak Ibu kemarin sudah nginstal ya, sudah install. Sekarang coba Bapak Ibu di-scan ini. Barcode-nya ini di-scan pakai HP-nya coba. Silahkan scan dan dipraktekkan menggunakan HP-nya. Kemarin kan sudah nginstal Aslember Edu atau Aslember Studio ya. Coba dipraktekkan sekarang di-scan barcode-nya ini akan keluar media yang saya buat tadi. Tidak. Iya. Di aplikasi yang bagian scan, arahkan ke barcode-nya coba. Sudah bisa keluar. Coba ditekan gajahnya, ditekan gajahnya. Gimana bisa Bapak Ibu? Praktekkan bisa keluar. Ini tertutup kamera. Gimana nih? Nggak, nggak keluar-keluar proses terus. Seharusnya langsung keluar. Ini. Memang kalau asetnya terlalu banyak, kita apa pembacaannya juga butuh waktu ya, karena butuh eh, download di aplikasi juga. Flashingnya agak lama ya, download asetnya. Ya, ya nanti kalau kita membuat media gini berarti harus mempertimbangkan juga ya kemampuan penggunaan dari peserta didik kita. Jadi kalau terlalu kompleks, terlalu menggunakan aset-aset yang besar juga akan eh, memberatkan. Atau misalkan Bapak Ibu ingin coba lebih cepat yang 3D-nya ya, yang 3D-nya menggunakan linknya saja. Nah, silakan dibuka menggunakan linknya saja.
Ini kalau kita ingin bukanya apa? 3D-nya ya. Kalau 3D kan kalau pakai HP nanti juga bisa. Ini ada peringatan apa? Videonya dalam perbaikan. Dikira lebih dari satu. Sekarang dibatasi dulu bisa. Iya. Dari sini aja. Dengan menggunakan link, kalau menggunakan HP nanti bisa kita please at your room. Jadi nanti diklik di misalkan kita keluar di meja kita atau di lantai, nah, itu bisa menggunakan ini. Ini bisanya hanya menggunakan HP. Ya. Preview 3D-nya ini. Ini yang kita buat tadi kita sudah menambahkan suara ya, suara kita praktekkan. Nanti kita tambahkan interactivity yang lain. Bagaimana ketika eh, apa gerak besar kecil, klip, ya. Nanti untuk instruksinya di sini Bapak Ibu, instruksi cara penggunaan itu bisa kita keluarkan di suara atau kita bisa deskripsi di sini ya. Pada waktu kemarin mempublish, mempublish di deskripsinya di sini kita bisa kasih keterangan bagaimana cara menggunakan media kita. Karena supaya orang yang ingin menggunakan media kita tahu ini medianya fungsinya untuk apa dan cara menggunakannya apa. Ya, misalkan kasih keterangan mengenal binatang, jenisnya dan nama binatang dan suaranya misalkan. Untuk mengetahui namanya klik angkanya misalkan di sini klik gajah atau keterangannya klik di sini. Ini sebenarnya jerapah yang bawah ini bisa keterangan panjang. Ya. Untuk mengenal suaranya klik pada bagian tubuh binatangnya. Ini nanti dikasih keterangan di bagian deskripsi ketika kita apa eh,
Suaranya nggak terdengar, Kak. Di mute. Ya, maaf, saya ulangi. Maaf terputus tadi. Tadi kita sudah berlatih menambahkan audio, baik sebagai background maupun interactivity. Ya, sekarang kita ingin praktekkan interactivity yang lain supaya apa media 3D AR kita lebih aktif atau nanti bisa kita buat interaktif melibatkan peserta didik aktif menggunakan media kita. Jadi keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dalam penggunaan media ini aktif. Nah, seperti tadi kan untuk mengetahui keterangannya dengan diklik, mengetahui namanya dengan diklik, untuk tahu suaranya dengan diklik, itu kan melibatkan keaktifan peserta didik terhadap media atau proses belajar kita. Ya, sekarang interaktiviti yang lain. Nah, ketika klik asetnya ya, nanti yang di bawah ada interactivity, add interactivity. Tadi kan sudah kita ketahui ada animate, ada visibility, ada jump up, ada media. Ya, nanti kita praktekkan paling enggak yang animate. Ya, ini tadi sudah. Sayangnya videonya baru perbaikan, ya baru perbaikan, nggak bisa. Nanti kita switchin sama open URL kalau memungkinkan semuanya, memungkinkan semuanya. Kita akan latih yang switchin aja dulu pertama. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa membuat scene lebih dari satu, sebagaimana dalam PowerPoint itu slide 1, slide 2, bisa lebih. Kalau Bapak Ibu pernah membuat media pembelajaran interaktif dari eh, PowerPoint, kita juga cara membuatnya supaya interaktif itu menggunakan apa? Antar scene, ya, antar slide, ya, termasuk untuk memanipulasi gerak dan lain sebagainya bisa kita gunakan antar antar scene, ya. Misalkan di sini kita ingin tambahkan scene, ya, supaya ini sebenarnya asetnya sama, tapi nanti kita hanya ingin rubah ya, rubah apa posisi dan ukurannya dengan manipulasi scene, kita copy saja ya, kita copy scene-nya, yaitu kita klik di scene-nya di sini, ya, titik dua ini kita klik, lalu kita apa duplikat. Kalau yang atasnya ketika klik dua ini set kamera, berarti ini yang posisi nanti yang paling pertama ya, selalu yang dibuka ketika posisi pertama. Nah, ini kita set kameranya ya. Nanti posisi otomatis kalau kita copy kan sama di sini ya, sama sama. Perpindahan antar scene ini nanti juga akan apa kita gunakan bisa untuk memanipulasi gerak misalkan ya dari posisinya di sini ya. Ini awalnya misalkan menghadap ke kanan, nanti seakan-akan berubah menjadi hadap ke kiri dan di sini berubah menghadap ke kanan.
Maaf Bapak Ibu terputus lagi. Saya ulangi lagi. Share screen. Maaf saya. Saya ulangi penjelasan saya tadi ya. Kita sudah tadi menduplikasi scene-nya ya. Tadi scene-nya duplikasinya gini ya. Duplikat ini scene kedua. Kita ingin membuat animasi manipulasi gerak menggunakan perpindahan antar scene ya. Asalnya kan ini hadap kanan, hadap kiri, ini di belakang. Nanti kita ubah menjadi seakan-akan berubah hadapnya. Ini jadi hadap kiri, hadap kanan, ini maju. Nah, itu kita ubah di scene yang kedua. Ini tadi sudah kita putar. Sekarang kudanya juga ingin kita putar kudanya. Ya, kita pilih kalau sulit pilih gini, kita pilih melalui sini, list, ya, eh, kudanya, kita pilih rotate, kita hadapkan ke kiri, ya. Ya. Terus kita ingin membuat gajahnya ke depan, ya, gajahnya ke depan. Berarti kita ubah sumbu Z-nya, ya. Z-nya menjadi 5 misalkan. Kurang maju 10. Iya. Nah, ini perubahannya nanti perubahan gini seakan-akan kan jadi gerak ya. Ini adalah perubahan eh, animasi gerak dengan menggunakan manipulasi scene ya. Manipulasi scene. Ya. Manipulasi scene. Terus nanti kita ingin membuat perpindahan antar scene di sini. Dari scene satu menuju scene kedua adalah dengan proses kita menggunakan tombol klik ya, next ya. Berarti kita akan tambahkan gambar 2 dimensi yang next. Nah, panah ke kanan. Kok lambat? Kita tunggu sebentar ya. Kita next. Harusnya cepat 2 dimensi. Lama. Atau eh, takut lama menunggu ya Bu. Sebenarnya kita ingin tambahkan apa? Tambahkan panah ke kanan sebagai next gitu ya. Karena ini kok agak lama ini untuk gambar 2 dimensinya. Kita gunakan tag yang sudah ada aja. Misalkan kita klik maaf lagi putus lagi. Kurang stabil nih internetnya. Kita ingin membuat ya pindah ya
Karena image-nya nggak bisa kita gunakan teks ini aja. Teks kebun binatang ini. Ya. Nanti kita klik kebun binatangnya akan pindah ke scene kedua. Nah, ini yang sebagai triggernya ya Bapak Ibu. Yang tombol eh, triggernya kita pilih terus add interactivity, pilih apa? Switch scene. Ya, skinnya di sini. Targetnya adalah setelah kita klik tombol ini kita akan targetnya adalah scene yang kedua. Ah, sama seperti tadi ketika kita menambahkan interactivity sebelum klik apply kita lihat advance settingnya. Interactivity-nya ini ingin langsung jalan atau di detik keberapa? Karena inginnya klik langsung pindah, kita pilih detik 0 ya. Baru kita klik apply. Ya. Ya. Jadi nanti ketika kita klik tulisan kebun binatang putus lagi Bapak Ibu. Mohon maaf tidak nyaman putusnya ini. Internetnya ya. Tadi kita preview ya Bapak Ibu, kita preview. Ya. Coba kita lihat ini previewnya. Nah, ini hasilnya tadi. Ah, tadi kan kita buat interactivity-nya. Ketika kita klik tulisan kebun binatang, dia akan pindah ke scene kedua. Ini kan posisi aktifnya scene pertama. Pindah scene kedua dan posisi binatangnya seakan-akan bergerak ini nanti. Ya, nah, ini fungsinya adalah interactivity memindahkan scene, ya, memindahkan scene. Ya. Dan perpindahan scene ini juga bisa kita gunakan untuk memanipulasi gerak. Nah, dan di sini nanti Bapak Ibu, apa scene-nya ini juga kita bisa sembunyikan ya, bisa kita sembunyikan ya. Supaya tadi ketika kita preview nggak tampil apa scene-nya sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, itu nanti tinggal apa kita aktifkan di sini. Kita head thumbnail-nya. Kalau kita head thumbnail-nya di sini nanti tidak kelihatan ya. Tadi kelihatan ya scene-nya. Ini di scene berapa kelihatan. Kalau kita head thumbnail-nya di sini nanti dia tidak kelihatan. Ya, kita preview. Masih putar-putar lagi juga. Iya, ini udah nggak tampak ya, sudah nggak tampak apa thumbnail dari scene-nya. Nah, sehingga tidak mengganggu pandangan. Tapi kadang-kala memang
kita butuhkan juga supaya perpindahan antar thumbnailnya tidak menggunakan tombol navigasi, cukup diklik tombol thumbnailnya juga bisa. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu dalam mendesain medianya. Kalau misalkan kita nggak menginginkan dan kita sembunyikan, tadi disembunyikan thumbnailnya. Berarti nanti kalau kita menyembunyikan apa thumbnailnya di sini, kita harus membuat navigasi ya. Perpindahan antar scene-nya kita buat navigasi supaya ketika ada kebutuhan pindah ke scene yang lain bisa. Nah, caranya seperti tadi. Kita apa tambahkan baik media putus lagi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Maaf putus lagi. Ini nggak tahu ini internet saya kok lost terus ini. Eh, Bapak Ibu setia menunggu. Lost terus. Nah, sekarang Bapak Ibu kita tambahkan untuk contoh interaktiviti apa? Interaktiviti gerak ya, interaktiviti gerak ya, menggunakan eh interaktiviti. Interaktivitinya tadi. Kita misalkan contohnya yang jerapah di sini aja. Jerapah diklik nanti dia akan melakukan aktivitas gerak ya, gerak. Berarti kita pilih jerapahnya dulu. Nah, jerapahnya sudah ini benar, pastikan jerapah udah. Kita tambahkan add interactivity. Ya. Add interactivity. Kita ingin menambahkan geraknya apa ini? Ya. Kita ingin menambahkan misalkan geraknya adalah dia putar ke belakang, lalu dia akan jalan ke belakang. Nah, berarti kita pilih dulu interactivity-nya rotate dulu. Ya, rotate nanti dia putar ke belakang, ya. Baru tambahkan interactivity jalan ke depan. Berarti kita pilih rotate dulu. Rotate, nah ini jenis rotate-nya. Ada rotate arahnya ya, ke depan, ke belakang, ya. Putar ke ini kanan, kiri, dan lihat sumbunya ya, sumbunya. Kita yang inginkan adalah perputaran berdasarkan sumbunya adalah sumbu J, arahnya adalah nah sini. Putarnya berapa derajat? Nah, misalkan kita lihat
90 derajat atau berapa? Ya. eh kita coba 9 ini langsung preview di sini. Enggak, kalau dulu ada preview langsung berarti kita apply saja di sini. Mau nggak nih preview? Aduh, preview. Dulu ada preview langsung di situ bisa kita lihat ini gerakannya apa sudah pas sekian derajat atau enggak atau majunya sudah pas atau belum ya. Ternyata di sini belum ketambahkan interaktivitinya ya. Kita ulangi tadi ini ya. Kalau 90 derajat sudah cukup atau belum gitu loh maksud saya. Kita pilih yang ini ya. Ah, dan di sini targetnya ya. Saya ulangi, kita pilih jerapah, add interactivity, rotate ya, belah kiri 90 derajat aja dulu. Ya, ini gini Bapak Ibu, targetnya ini jerapahnya adalah sebagai trigger dan dia yang digerakkan sendiri. Jadi bisa jadi nanti jerapahnya sebagai trigger yang diklik menggerakkan yang lainnya. Untuk men-trigger yang lain, berarti nanti targetnya kita ubah. Misalkan ketika kita klik jerapahnya, yang berubah gajahnya, berarti kita pilih di sini gajahnya elephant. Ya, ya. Tapi karena yang kita inginkan, kita klik jerapah yang bergerak jerapah itu sendiri, yang berputar jerapah itu sendiri, maka yang kita pilih tetap apa? Jerapah. Ya, jerapahnya. Supaya apa? Tidak salah ya. Bedakan. Jadi awal kita klik di sini, lalu kita uh, klik interactivity, dia fungsinya adalah sebagai sebagai apa? Sebagai triggernya. Mana yang di-trigger? Berarti kita pilih di sini. Ini malah berubah. Saya ulangi lagi. Kita pilih jerapah ini berarti jerapahnya adalah fungsinya sebagai trigger. Lalu kita add interactivity, kita pilih interactivity-nya. Mana yang di-trigger? Mana yang dikenai trigger, mana yang dikenai activity, kita pilih di targetnya di sini. Karena yang ingin kita gerakkan adalah jerapahnya sendiri, targetnya tetap jerapahnya sendiri. Lalu berapa derajat geraknya? Ini bisa kita atur sesuai kebutuhan berapa derajatnya. Misalkan kita buat 80 saja. Karena inginnya kita masih menghadap ke belakang ya, atau 70. Nanti kalau 90. Kalau 90 masih sana ya, 70 aja. Misalkan kita klik ini, play. Terus advance-nya kita mulai dari 0. Durasi jalannya, durasi putarnya berapa? Ya. Nanti kalau semakin kecil, berarti nanti yang diperlukan untuk berputar itu butuh waktu berapa? Semakin kecil berarti semakin cepat ya. Berarti di sini dibutuhkan waktu untuk berputar 70 derajat 1 detik, berarti semakin cepat. Kalau durasinya kita perbesar berarti nanti gerakannya semakin lambat. Nah, inginnya kita ingin cepat atau lambat? Kalau lambat berarti durasinya kita perbesar. Misalkan kita inginnya perputarnya 3 detik, agak lambat. Atau 2 detik saja putarnya. 2 detik. Kalau 1 detik nanti set gitu putar ya. Terus isingnya linear. Ini nanti linear itu apa percepatannya linear ya. Kecepatannya kalau kecepatannya dua terus. Kalau insane berarti kecepatannya adalah semakin cepat. Kalau outsend berarti kecepatannya adalah semakin lambat, melakukan perlambatan. Nah, yang insane adalah percepatan, kalau outsend adalah perlambatan. Nah, ini adalah tipe gerakannya. Kita pilih yang linear saja, gerakannya linear. Kalau sudah kita atur,
Kalau sudah kita atur, klik apply. Ya, kita simpan dulu aja sebelum kita review. Nanti, ya. Jadi nanti ketika kita klik, ya, belum masuk ini tadi. Oh, udah interaktif. Oke ya, kita preview. Ya, coba pertambahan interaktivitinya. Play, ya. Nah, ini kita tadi ingin pindahnya ke scene 2, klik tulisan kebun binatang ya, karena tadi kita, ya. Tadi interaktiviti perputaran jerapahnya, kita klik jerapahnya. Klik, dia akan berputar. Iya, berputar seperti ini ya. Misalkan setelah berputar, jerapahnya jalan ke depan, ya, jalan ke depan. Ya, jalan ke depan. Berarti ingat triggernya adalah masih trigger klik jerapah, berarti yang kita pilih adalah jerapahnya. Nah, jerapahnya yang kita pilih. Kita tambahkan interactivity di apa? Jerapah. Di bawahnya di sini add new. Nah, ini muncul. Add new action. Kita tambahkan interactivity yang kedua, yaitu jalan ke depan. Berarti kita pilih apa? Move. Nah, move-nya arahnya kemana sekarang? Ya, move-nya di sini adalah arah, ya. Kita inginkan yang custom ya, menuju ke arah yang mana? Hmm. Nanti kita harus menentukan apanya arah targetnya ya, karena tadi posisinya kita lihat aja nanti misalkan kita lihat posisinya dulu di sini ada, aduh, 6, 3, 10. Kita ingin membuat Z-nya menjadi 5, X-nya menjadi perubahan X 335. Kita ubah menjadi 335 aja. Posisinya di mana? 335. Add interactivity, move, custom. Ini arahnya perhatikan yang ke depan, ke belakang, left, kiri, kanan, ya, up, down. Ini berdasarkan arahnya ini ya, sumbu ya, bukan arah hadapnya objeknya ya. Karena kita inginkan pergerakannya adalah di posisi tertentu, ya. Kita inginkan posisinya tadi di arah 335, ya. 335. Bergeraknya sekarang advance-nya diperhatikan. Tadi kan geraknya 2 detik. Ya. Kita inginnya setelah berputar langsung jalan atau berputar langsung berhenti. Berhenti dulu baru jalan. Kalau berputar langsung jalan, berarti nanti kita kasih 2 detik. Di sini start time-nya. Dia berputar langsung jalan. Tapi kalau dia berputar, berhenti dulu, kasih jeda. Berarti kita di perhitungan di sini harus kita kasih jeda juga. Tadi kan putarnya 2 detik. Misalkan kita kasih jeda. Ingin jalannya adalah di detik keempat atau detik kelima. Nah, dia putar 2 detik baru berhenti. Setelah 2 detik dia jalan. Nah, jadi detik keempat ya. Durasinya karena supaya terasa jalannya ya. Nah, iya, tapi kakinya juga seperti itu ya. Enggak seperti kaki jalan. Nah, kita buat durasinya agak lambat 3 misalnya. Dan jalannya linear atau dipercepat. Nah, kita ingin jalannya adalah
linear saja. Baru klik play. Loh, ini saya menambahkan interfakte apa ini? Tadi jerapahnya kok satu? Tadi nambahin interfakte kemana? Move, malah pindah ke milik orang lain. Tadi berapa? 3, 3, 5. Di sini kita inginnya adalah di detik ke-4 baru gerak, durasinya adalah 3 detik, ya linear play. Nah, itu. Kita lihat di sini untuk interactivity-nya tidak harus lewat view umum ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ya, putar, dia langsung berhenti jalan. Yang kita maksudkan seperti itu dia putar selama 2 detik, habis itu jalan ke arah ordinat yang kita inginkan tadi. Iya, pengaturannya ini perhatikan ya tadi. Dia klik langsung jalan. Langsung jalannya adalah langsung rotate, langsung putar. Ya, klik langsung putar berarti di startnya adalah 0. Durasinya 2 detik. Berarti selama 2 detik dia berputar. Ya, berputar. Nah, lalu kita tambahkan gerakan dia berjalan ke depan. Ya, jalan berdepan. Kita menginginkan apakah setelah putar jalan atau berhenti dulu. Kalau berhenti berarti kita kasih jeda. Dari selesainya di detik kedua, kita kasih jeda 2 detik. 4 detik ke-4 baru dia jalan. Berbeda nanti kalau misalkan di sini kita buat apa? Stop ya. Kita buat eh, detik kedua juga langsung jalan. Berarti dia nanti apa? Berputar langsung jalan. Nah, bedanya ini coba lihat. Berputar langsung jalan dia. Tidak ada apa? Tidak ada jedanya, durasinya. Nah, tidak ada jedanya. Kalau ingin kasih jeda, ya berarti harus dikasih jarak antara akhirnya aktiviti pertama dengan mulainya aktiviti kedua. Ini ketika ingin kita buat apa? Jeda. Nah, ini tadi adalah ya kita menambahkan apa? Menambahkan interactivity, rotate sama move ya, rotate sama move. Nah, dengan triggernya satu. Dia sendiri ketika diklik dia akan apa? Menggerakkan sendiri, berarti targetnya adalah dipilih dia sendiri. Ini adalah interactivity-nya. Misalkan ya, kita juga ingin membuat aktivitas trigger bagi yang lain. Trigger bagi yang lain ya. Trigger bagi yang lain. Eh, ini kita tombolnya triggernya kita jadikan jerapahnya lagi juga ya. Jadi nanti ketika jerapahnya kita klik, tadi jerapahnya sendiri bergerak. Nah, dia berarti sebagai trigger dan men-trigger dirinya sendiri. Misalkan selanjutnya aktivitasnya selain dia menjadi trigger dirinya sendiri, akan menjadi trigger yang lain, aset yang lain. Misalkan akan menjadi trigger bagi gajah. Gajah akan bergerak berubah menjadi di pojok mengganti tempatnya jerapah. Nah, berarti pertama langkah yang dipilih adalah triggernya dulu. Yang dipilih apa? Jerapah. Jerapahnya dipilih, ya. Lalu view interactivity. Kita tambahkan apa? Add new action. Ya. Gajahnya kita putar dulu, putar ke kanan dulu. Ya, putar ke kanan dulu. Kita pilih apa? Rotate. Nah, putarnya adalah ke kanan, berarti kita pilih apa yang facing left. Ya, ini.
Ingat, berapa derajat dia puternya? Kita buat puternya adalah, kalau 90 derajat nanti terlalu besar. Misalkan hanya 25, atau memang jalannya ke kanan ya. Kita buat 45 derajat ya. Dan targetnya, ingat targetnya yang kita pilih adalah targetnya gajah ya. Elephant-nya di sini yang kita pilih. Jadi kita klik jerapahnya, nanti gajahnya bergerak ya. Advance-nya ditentukan. Dia bergeraknya di detik keberapa? Nah, biar agak variatif, agak beda, dimulai dari detik ke satu. Ya, detik ke satu. Ya, detik ke satu. Berapa pemutarannya? Misalkan 2 detik. Linear, klik apply. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, kita play. Aduh, interactivity. Play. Ya, gajahnya juga sudah bergerak ke kanan ya. Sudah bergerak ke kanan. Ah, gerak ke kanan. Ah, ini triggernya masih triggernya jerapah. Lalu kita ingin juga gajahnya itu menjadi posisinya di jerapah. Kita lihat posisinya jerapah berapa ya. Eh, posisinya jerapah ini adalah, aduh, 6 3 10 ya. 6 3 10 bulat aja. 6 3 10. Berarti kita tambahkan di interactivity sesudahnya di gajah ya. Add new action. Berarti nanti move ya. Move. Karena move-nya adalah di posisi tertentu. Kita pilih custom ya. Customnya, aduh lupa. 3 berapa tadi? Ulangi. 6 3 10 di posisi ini aja. 6 3 10 ya. Add, move, custom, 6 3 10. Tengah targetnya yang digerakkan adalah gajahnya. Gajahnya. Nah, gajahnya tadi, ingat waktu jangan, pengaturan waktunya jangan lupa. Gajahnya tadi kan mulainya dari detik ke satu, durasinya 2 detik ya. Berarti di sini nanti start time-nya kita mulai dari detik ke berapa? Kita hitung dulu. Tadi detik ke satu, 2 detik. Paling tidak dia sampai berhenti saja. Berputarnya itu membutuhkan sampai waktu detik ketiga ya. Detik ketiga. Apakah kita menginginkan berputar langsung gerak atau pakai durasi? Kalau menginginkan berputar langsung gerak, berarti kita pilih yang detik ketiga. Kalau pakai durasi diam dulu, kita pilih detik keempat. Gerakannya berapa detik? Untuk pindah, berapa detik durasinya? Ya, kita buat 3 detik saja, agak lambat pergerakannya. Nah, kalau sudah kita atur advance settingnya, isingnya di sini gerakannya linear atau yang lainnya. Masih ingat dia linear, berarti kecepatannya rata-rata. Kalau insane ini adalah percepatan, kalau outsend adalah perlambatan. In outsend berarti gabungan, nggak stabil pergerakannya. Kita pilih yang linear aja, apply. Ya. Oh, ini 1 2, oke. Jadi nanti dia agak diam dulu ya. Nah, kita coba sekarang gerakannya. Oke. Nah, ini posisi pergerakannya.
Ya, kita ulangi biar tampil ya. Atau langsung saja kita preview penuh ya. Preview penuh. Preview. Ya. Kalau di scene pertama tadi kan nggak ada interaktivitinya. Ini kita klik ya nggak bergerak. Ya. Karena interaktiviti tadi adanya di scene kedua. Untuk pindah scene kedua tadi ada di klik tulisan apa? Kebun binatangnya ya. Nah, pindah scene kedua. Ini sudah bergerak juga. Bergeraknya kan berdasarkan tadi manipulasi perpindahan scene. Ya. Tadi kita memberikan aktiviti klik jerapah. Nanti jerapahnya akan jalan ke belakang dan gajahnya akan menuju di tempat jerapah. Kita klik jerapahnya. Perhatikan ya. Nah, nah, ini ternyata gajahnya jadi terbang. Berarti nanti posisi posisi Z-nya harus diturunkan ya. Posisi Z-nya harus diturunkan. Z yang setelah perpindahan interactivity tadi ya. Nah, harus diturunkan. Karena Z-nya tadi koma berapa. Nah, Z-nya harus diturunkan supaya nggak terbang. Nah, itu cara menambahkan interactivity ya. Tadi sudah rotate, sudah move, sudah pindah apa? Scene. Ya. Dengan interactivity ini kita akan lebih apa Bapak Ibu? Bisa membuat media kita interaktif, bisa melibatkan peserta didik kita berinteraksi langsung dengan media yang kita kembangkan. Nah, monggo silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Ada nggak pertanyaan Bapak Ibu? Halo, Nyimak dulu, Pak. nyimak dulu. Nggak langsung prakteknya. Tapi tergambar ya, Bapak. Tergambar dengan tadi ya. Iya, Pak, insya Allah, Tinggal Pak. nanti dieksplor saja ya. Diekspor. Siap, siap. Nah, tinggal nanti namanya seperti ini kita harus pandai mencari akal untuk manipulasi ya. Memanipulasi gerak-gerak untuk game misalkan memanipulasi. Intinya adalah namanya ini kan gambar pasif sebenarnya ya. Kita manipulasi untuk supaya aktif. Sebenarnya kalau sudah mempraktikkan ini pada prinsipnya interactivity yang lain sama saja ya. Eh, Baik yang rotate atau pindah scene yang lain. Nah, itu mudah. Tinggal apa sama saja tadi prinsipnya. Kita pilih triggernya dulu. Misalkan kita ingin jadikan triggernya tombol pemicunya adalah gajah. Nah, jadi ini adalah tombol pemicunya. Sayangnya kita ingin praktekkan tombol di sini nggak mau. Harus di refresh nanti lama. Ini ya misalkan tombol pemicunya atau triggernya adalah gajahnya. Nah, dengan gajah ini misalkan kita ingin membuka tentang misalkan keterangan tentang gajah ya. Nah, misalkan kita cari alamat wajah, alamat websitenya dulu tentang gajah. Apa ya kuda? Apa itu kuda? Misalkan kita ambil alamat ini aja ya.
Nanti kita klik kuda, akan membuka apa? Alamat websitenya. Kita cari linknya dulu. Ini kuda. Kita pilih kudanya. Ini sudah yakin kuda. Misalkan masih ragu, gunakan di sini. Memang kuda horse ini. Add interactivity tadi yang dijadikan trigger ya. Lalu open apa? URL. Open URL. Targetnya adalah ini. Misalkan action label. Ya, kita kasih keterangan apa itu kuda. Klik apply. Ya, sama nanti kalau kita praktekkan di sini. Ya. Nah, play dia apa? Dia akan langsung membuka halaman websitenya, ya, website ya. Bisa ini kita manfaatkan tadi. Kita ingin melinkkan dengan Quizzes sebagai nanti media evaluasinya ya, tesnya kita linkkan dengan Quizzes. Tinggal misalkan nanti kita buat tulisan quiz atau kita cari gambar image yang tulisannya quiz ya. Lalu kita kasih interactivity open URL. Nah, open URL-nya menuju ke quizesnya. Itu bisa. Atau misalkan ngeklik terus kuda ini hapus. Kita ingin menambahkan interactivity apa ya misalkan scale sekali berarti ukurannya menjadi membesar ya. Menjadi apa? Membesar atau mengecil. Nah, ini pilihannya ya. Out atau in atau custom. Nah, custom ini fungsinya misalkan kita hanya ingin membuat kecilnya di sumbu X-nya saja atau membesarkan sumbu X-nya saja atau sumbu Z-nya kita kecilkan saja. Berarti nanti sumbu X, Y-nya tetap. Nah, itu menggunakan custom. Kalau out ini berarti sumbu X, Y, Z-nya tadi preposisi. Membesar preposisi. Kalau membesarnya jadi dua, dua semua. Kalau yang in mengecil preposisi. Kalau menjadi satu, X, Y, Z-nya satu semua. Nah, tapi kalau yang kita inginkan hanya salah satu dari sumbu X, Z atau Z, berarti kita pilihnya custom. Nah, mana yang kita besar kecilkan? Kalau kita besarkan, berarti nanti angkanya lebih besar. Kalau kita buat lebih kecil, berarti lebih kecil. Nah, gitu ya. Ini untuk skill ya. Untuk zoom out, zoom in, atau mengkecilkan sumbu tertentu menggunakan skill skala sini. Animation, kalau animation ini loop ya, terus menerus ya, back mode. Nah, ini select animation name, default. Sekali pingpong putar balik ya. Tergantung. Ya. Terus apa lagi ya? Untuk interactivity-nya hidden sama show. Nah, fungsinya sama. Nah, pertama kita pilih yang kita jadikan trigger dulu. Nah, misalkan gajahnya di sini. Apa? Kudanya di sini. Ini kita jadikan trigger. Lalu nanti kita pilih interactivity-nya adalah head. Berarti dari kalau head itu berarti
dari show, dari tampak menjadi tidak tampak. Nah, misalkan di sini kita pilih, nanti kita klik kudanya, gajahnya jadi head apa tersembunyi ya. Berarti nanti kita pilih targetnya adalah gajah. Kapan kita mulai? Langsung, berarti di detik ke 0, langsung 1 detik duration. Jadi mak celing gitu ya, hilang. Kalau nggak ingin tampak dibuat 0 lah cuma. Kita lihat ini, kita play. Ya. Ketika kita, ini sudah. Nanti ketika diklik kodanya, maka gajahnya akan apa? Akan hilang. Nah, akan hilang. Nah, itu adalah untuk headnya. Misalkan ingin memunculkan lagi, berarti kita harus menggunakan tombol show-nya, tombol show-nya. Tapi di sini untuk satu trigger digunakan apa? Dua untuk head sama show nggak bisa. Tapi nanti kita bisa manipulasi ya. Kita bisa manipulasi dengan bantuan ya. Seakan-akan bisa head and show satu tombol. Tapi sebenarnya itu tombol yang trigger yang lain. Tidak bisa satu objek dijadikan dua trigger yang berbeda tadi. Berbeda kalau nanti di head dalam hitungan berapa detik lagi langsung show, itu bisa menggunakan satu trigger. Tapi kalau triggernya adalah satu objek digunakan untuk si trigger head sama show dalam waktu yang berbeda, itu tidak bisa. Tapi bisa diakali dengan manipulasi nanti. Manipulasi. Ini kelihatannya sudah selesai untuk interactivity Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti apa? Eksplorasi ya, eksplorasi eh, membuat media yang terbaik. Berawal yang sederhana aja, ya seperti ini ya. Cukup bisa mengatur posisi binatangnya di sini. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, besar kecilnya, posisinya sesuai yang kita inginkan. Awal-awal itu kalau tidak terbiasa, hanya geser-geser aja itu sulit. Nah, saya kelihatan cepat karena sudah terbiasa ya menggeser-gesernya dan tahu tekniknya. Nah, itu dilatih dulu. Yang sederhana-sederhana seperti ini atau satu objek saja misalkan. Masukkan 3D 3D-nya kerangka manusia, dikasih keterangan annotation, mana kepalanya, mana lengannya, mana kakinya, misalkan tulang belakangnya, dikasih keterangan rusuknya, ya. Yang sederhana seperti itu nggak apa-apa, praktis ya. Misalkan ya, ada misalkan skeleton, ada misalkan alat pencernaan, dimunculkan, kasih keterangan bagian-bagiannya. Ini bagian kerongkongan, ini lambung, ini usus besar, usus 12 jari, ini anus, dikasih keterangan dengan notationnya. Kalau keterangan hanya misalnya menunjukkan ini bagian saja, gunakan notation circle sambil untuk melatih ingatan, tebak-tebak. Kalau nampak namanya dengan keterangan yang agak panjang, gunakan yang linear di sini karena yang di bawahnya ini bisa dikasih keterangan agak panjang. Ya, latihan yang sederhana-sederhana seperti itu dulu Bapak-Ibu. Baru nanti kembangkan yang interactivity tadi. Yang interactivity, bergerak, mulai membuat game dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita jelaskan di hari kedua ini ya. Semoga bermanfaat
dan apa menjadi pemicu Bapak Ibu untuk berkreasi, berinovasi membuat media pembelajaran 3D IR berbasis Assembler Edu. Monggo Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya, ya, yang mau bertanya, yang berhubungan dengan materi, ya. Saya stop share sebelum kita akhiri. Monggo silahkan yang mau bertanya. Atau tidak ada pertanyaan ini? Tidak ada pertanyaannya dong atau gimana deh? Tinggal praktek dulu, Pak. Nah, tinggal praktek dulu. Ini nggak ada absennya, Pak ya? Nggak ada Gimana? absennya hari ini, Pak. Nggak Ini ada saya share, presensinya. ini presensinya. Oh. Oke. Kalau praktek sambil menyimak itu ketinggalan, Pak. Iya. Dan saya nerujur aja ya. Terlalu mana link chatnya? Ah, silahkan Desi. Bisa dibuka di YouTube saya itu ada beberapa channel ya. Yang kelihatannya sederhana seperti apa membuat itu ya. Tapi itu melatih berlogika dalam membuat interaktiviti itu. Ya. Gerakannya itu bisa halus, bisa menutup, bisa membuka. Itu bisa dilihat di channel saya itu. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu kita cukupkan ya.